proses yuzaki tazkiyah. Ini hanya ada di pesantren, ada tazkiyah baru transfer ilmu. Maka di pesantren kadang-kadang ada, kerja bakti di rumah Kiai Ro'at. Itu termasuk bentuk tazkiyah. Tentu enggak itu saja. Supaya ilmu masuk ke hati tazkiyah. Kalau ngaji tanpa tazkiyah, ilmu enggak masuk ke hati, cuma singgah di otak saja. Kalaupun dia pinter, ya cuma bikin otak teman saja. Maka ada tazkiyah di pesantren. Yang kedua, Mbah Yai Makhrus ngendika, yang pertama, Syekhun Fattah. Yang kedua, kutubun syikhah, kitab-kitab yang sehat. Di pesantren diajari kitab-kitab yang sehat. Kayak contoh ringan, kitab kecil, kitab Jurumiyah. Penyusun kitab Jurumiyah Syekh Ahmad As-Sonhaji. Selesai menyusun kitab Jurumiyah, kitab itu beliau buang ke laut. Sambil buang kitab, beliau bilang, kalau memang kitab ini akan bermanfaat, walaupun aku buang ke laut, kan nanti pulang ke kamarku sendiri. Syekh Ahmad Sonhaji pulang ke rumah, kitab yang ia buang ke laut sudah ada di atas meja di kamarnya. Apa ada profesor sekarang yang nyusun kitab kayak gitu? Gak ada. Dibuang ke laut, kembali dengan sendirinya. Sementara kitab kita gak usah nunggu dibuang pada hilang dengan sendirinya. Karena gak pernah dibaca. Kurang suka baca, sukanya Sherlock saja. Itu. Belum kitab-kitab yang lain. Ini pesantren, tapi saya ingatkan kepada para santri, dulu ketika tahun 72, 73, saya dengar langsung dari pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, Bapak Kiai Haji Khudhuri Ihsan. Beliau jauh-jauh hari menyatakan pesantren itu ada dua. Ada pesantren besi, ada pesantren plastik. Jauh-jauh hari bilang begitu. Pesantren besi adalah pesantren yang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau pesantren plastik itu pesantren yang tulisannya namanya pondok pesantren, tapi isinya enggak mengajarkan pesantren. Sekarang banyak pesantren-pesantren plastik, ibarat HP, casingnya saja, tapi softwarenya tidak. Maka sering saya sampaikan, kalau bapak-bapak mau ngirim anak ke pesantren, tolong tanya sama pengurus NU, sama kiai-kiai. Jangan asal lihat ada tulisan pondok pesantren, anaknya dikirim. Gak taunya itu pesantren casingnya saja. Yang ketiga, wa'aklun rojah, punya ketinggian akal, punya kreasi, punya inovasi, punya gagasan. Belum paham, gimana caranya paham. Belum hafal, gimana caranya hafal. Tiga itulah pesan Allah Yarham Simbah Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo Kediri. Bahkan tausiah Mbah Yai Makhrus ini menjadi keputusan ketika halakoh pemahaman kitab kuning secara kontekstual di Pondok Pesantren Darussalam Batu Congol. Sekitar tahun 87 kalau nggak salah dulu. Ada halakoh pemahaman kitab kuning secara kontekstual. Ini. Maka Buya Rozi tolong para santri didoakan. Biar jadi penggerak dan pengendali ahlus sunnah wal jamaah.
Bukan penggerak saja, tapi juga pengendali. Mohon doanya supaya pesantren ini dilestarikan oleh Allah. Menjadi pesantren yang makmuran bin nur, wal huda, wal rahmah, wal hidayah, wal barokat, wal khairat, wal futuhat, wal fuyudot, wa kathratil jamaah, wal talamid, wal arzak, wal istiqomah, was sikhah. Barangkali itu saja. Mohon kepada akhina fillah Al-Ustadz Buya Dr. Ar-Razi Hasim LGM Hum untuk memberikan tausiah, memberikan semangat, dorongan pada santri untuk tidak putus asa di pesantren. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.